Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar. Tertulis dalam kitab 2 Tawari 14 ayat 11, kata kunci renungan pada malam ini adalah ide cemerlang. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Tawari 16 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, karena Engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini Engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu, Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Terambil dari kitab 2 Tawari 16 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, tak seorang pun lebih kuat daripada seseorang yang bergantung pada Allah. Mari kita mulai renungan malam kita. Sebuah dongeng kuno dari Indonesia menceritakan tentang seekor kura-kura yang dapat terbang. Ia menggigit sebatang kayu yang dibawa oleh 2 ekor angsa. Pada saat kura-kura itu mendengar orang-orang dari darat yang melihatnya berkata, "Wah, cemerlang sekali ide angsa-angsa itu." Harga dirinya sangat terluka sehingga ia berteriak, "Itu ideku." Tentu saja ia jadi kehilangan pegangan. Harga dirinya telah menjadi kehancuran bagi dirinya. Selama 41 tahun, Asa menjadi raja yang kuat dan rendah hati. Ia membawa kedamaian dan kemakmuran bagi kerajaan Yehuda. Dan pada tahun-tahun awal pemerintahannya, Asa menaikkan doa demikian, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami. Karena kepadamu-lah kami bersandar." Namun pada akhir pemerintahannya, ketika pasukan kerajaan Israel bagian utara menyerangnya, Asa mencari pertolongan dari Raja Syria dan bukannya dari Allah. Karena kebodohannya, pemerintahannya melemah dan bangsanya mengalami peperangan. Apa yang salah dalam hal ini?
karena bangga dengan keberhasilan masa lalu, Asa telah lupa bahwa seharusnya ia bergantung pada Tuhan, sehingga Tuhan tak lagi menunjukkan dirinya kuat demi kepentingan Asa. Allah masih mencari orang-orang yang mengizinkan Dia untuk menunjukkan kekuatannya dalam hidup mereka. Hidup dengan rendah hati dan bergantung pada Allah merupakan ide yang benar-benar cemerlang. Sikap umat Tuhan, 2 Tawari 7 ayat 14 berkata, "Lalu umatku, yang dinamai menurut namaku, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Nas hari ini berbicara tentang sikap umat Tuhan setelah Raja Salomo menyelesaikan pembangunan Bait Suci, yang merupakan tempat ibadah utama bagi bangsa Israel. Bait Suci ini dianggap sebagai tempat khusus di mana hadirat Tuhan akan bersemayam di antara umatnya. Ketika Bait Suci selesai dibangun, Raja Salomo menyelenggarakan persembahan korban kepada Tuhan sebagai tanda syukur. Dalam momen ini, Tuhan memberikan pernyataan tersebut kepada Salomo. Melalui nas ini terlihat beberapa hal penting mengenai sikap umat Tuhan, yakni: pertama, penghormatan terhadap nama Tuhan. Tuhan memulai pernyataan dengan mengingatkan umatnya untuk merendahkan diri dan menyebut namanya. Ini menunjukkan pentingnya penghormatan dan pengakuan atas kekudusan Tuhan. Kedua, tindakan merendahkan hati, doa, dan mencari wajah Tuhan. Umat Israel diminta untuk merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah Tuhan. Ini menunjukkan perlunya kerendahan hati, pertobatan, dan kesungguhan dalam mendekat kepada Tuhan. Ketiga, pertobatan dari jalan-jalan yang jahat. Umat Israel diminta untuk berbalik dari perbuatan jahat mereka dan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertobatan adalah langkah penting dalam hubungan dengan Tuhan. Pernyataan ini mencerminkan pesan teologis tentang pentingnya hubungan yang benar antara manusia dan Tuhan. Hal ini juga menegaskan bahwa pertobatan, kerendahan hati, dan pencarian Tuhan adalah hal-hal yang penting dalam kehidupan beragama. Penulis kitab 2 Tawarikh, seperti penulis lain dalam Alkitab, ingin mengingatkan pembaca akan pentingnya menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mendekat kepadanya dengan hati yang tulus. Apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa pelajaran dan pesan penting yang dapat direnungkan. Pertama, kerendahan hati. Pernyataan ini menekankan pentingnya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Umatnya diminta untuk merendahkan diri, yang mencerminkan pengakuan atas keagungan dan kekudusan Tuhan. Kerendahan hati adalah sikap awal yang diperlukan dalam hubungan dengan Tuhan. Kedua, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Umatnya juga diminta untuk berdoa dan mencari wajah Tuhan. Ini menunjukkan pentingnya berkomunikasi dengan Tuhan dan mencari kehendak-Nya dalam hidup. Doa adalah cara untuk mengungkapkan kerinduan dan ketergantungan pada Tuhan. Ketiga, pentingnya pertobatan. Pernyataan ini menekankan perubahan hidup yang mendalam. Umatnya diminta untuk berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ini berarti meninggalkan dosa-dosa dan kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertobatan adalah langkah penting dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi, dari pernyataan ini, kita dapat merenungkan pentingnya kerendahan hati, doa, pertobatan, dan janji pengampunan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu, renungan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pengasih dan siap untuk memulihkan hubungan dengan kita jika kita menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Segalanya dari Tuhan dan untuk Tuhan. 1 Tawari 29 ayat 11 berkata, "Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala."
Apa yang kita miliki sekarang bersumber dari Tuhan. Tuhan adalah sumber kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan sehingga penulis kitab 1 Tawari ini mengakui bahwa Tuhan adalah yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kesuksesan, ketenaran, kemakmuran dan kemasyhuran merupakan dambaan dan harapan setiap orang. Siapapun orangnya pasti sangat senang dan bangga bila namanya masuk YouTube atau di salah satu koran sebagai orang yang berhasil dalam karir dan pekerjaannya dan banyak orang mengacungkan jempol tangannya. Hatinya penuh kebahagiaan bahkan dengan terang-terangan mengatakan memang aku hebat dan layak atau pantas menerima pujian serta penghargaan seperti itu karena semua itu adalah hasil atau buah pekerjaanku, ketekunanku, kerajinanku dan keuletanku. Hal ini persis seperti yang dikatakan Raja Nebukadnezar dalam kitab Daniel. Berkatalah Raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Kita melihat begitu banyak kata, ku, diucapkan. Namun berbeda dengan kesaksian dan pernyataan Raja Daud. Ya, Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya, Tuhan punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Daud dalam perjalanan kehidupan tugasnya sebagai Raja Israel mengalami kemenangan dan keberhasilan menghadapi musuh-musuhnya, bahkan ia menjadi seorang raja yang kaya raya. Raja yang tersohor, terhormat, terpandang dan terkenal. Di tengah-tengah keberhasilan dan ketenarannya Daud tidak memegahkan diri dan tidak tinggi hati. Ia sadar bahwa segala kebesaran, keagungan, kehormatan, kejayaan, kemasyhuran, semuanya adalah berasal dari Tuhan saja. Allah yang berkuasa atas segalanya dan layak menerima hormat, pujian dan kemuliaan. Nas ini merupakan bagian dari nyanyian pujian Daud yang disampaikan kepada Tuhan, setelah dia bersama-sama dengan umat Israel mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk pembangunan bait suci di Yerusalem. Kini Daud mengarahkan perhatiannya pada Allah yang telah menyukseskan persiapan pembangunan bait suci. Di depan seluruh jemaah, Daud memuji Allah karena segala hal yang telah diberikannya bagi Daud. Meskipun Daud yang mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan bagi pembangunan bait suci itu, namun dia tidak mengambil kesempatan untuk membesarkan dirinya sendiri. Sebaliknya dia mengaku dan mengatakan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Mengapa Allah layak dipuji? Karena Allah adalah Allah yang memiliki kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Bahkan Tuhan diakui melebihi segala-galanya. Tuhan yang punya kerajaan. Pengungkapan ini menunjukkan antusiasme Daud, mengingat apa yang telah Allah lakukan di langit dan di bumi. Allah juga dipuji karena kedaulatannya yang dinyatakan melalui kerajaan Israel. Nas hari ini mengingatkan kita kebaikan Tuhan. Layaklah kita mengikuti pengakuan Daud, karena tak terhitung kebaikan Tuhan yang kita terima. Karena itu, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk pertama, muliakan dan agungkanlah Tuhan atas segala yang kita miliki hari ini. Daud tidak lupa diri walaupun dia memiliki kesempatan untuk membanggakan dirinya atas prestasi yang dia capai dalam memperisapkan yang perlu untuk pembangunan bait suci. Namun dia tetap memuliakan Tuhan. Demikian jugalah dengan kita. Jika kita mencapai apa yang kita cita-cita, tetaplah rendah hati. Jangan lupakan Tuhan, tetapi muliakanlah Dia atas apa yang kita raih dalam hidup ini. Tetaplah rendah hati, sebanyak apapun yang kita miliki, atau sehebat apapun posisi dan jabatan yang kita duduki saat ini. Kedua, percayakan hidupmu hanya kepada Tuhan. Nas ini menyadarkan kita bahwa hanya Tuhan pemilik segalanya dan dari Dialah kita memperoleh segala yang kita harapkan dalam hidup ini. Oleh karena ini, marilah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan.
kita berusaha sambil berdoa dan berserah pada bimbingan dan pemeliharaan Tuhan. Daud hanya bersyukur dan memuji nama Allah yang agung itu. Kekayaan dan kedudukan yang dimiliki berasal dari Tuhan, dan jika bisa memberi persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan, semuanya adalah dari Tuhan. Pernyataan yang sama diucapkan oleh Paulus dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, mari sadari bahwa segala yang kita miliki, entah itu harta, talenta, posisi, kedudukan, kesehatan bahkan kesempatan adalah berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Mencintaimu baik bagiku. Di bawah kepemimpinan Raja Asa, Yehuda mengalami kebangunan rohani. Mezbah asing dan bukit pengorbanan dijauhkan, tugu dan tiang berhala dihancurkan. Bukit pengorbanan dijauhkan, rakyat diperintahkan untuk kembali mencari Tuhan. Sebagai hasilnya, Tuhan berkenan kepada Raja Asa dan Tuhan mengaruniakan keamanan terhadap kerajaan Yehuda selama bertahun-tahun. Bahkan, ketika bangsa Ethiopia dengan 1 juta pasukannya datang untuk memerangi Raja Asa, kemenangan besar Tuhan berikan bagi kerajaan Yehuda. Begitu banyak harta benda hasil jarahan yang diperoleh oleh bangsa Yehuda. Seolah-olah, inilah cara Tuhan memberkati bangsa Yehuda melalui krisis peperangan. Setelah raja demi raja dengan mudah meninggalkan Tuhan demi ilah lain, dengan sengaja menyakiti hati Tuhan, kehadiran umat yang bersungguh hati mencari Dia sungguh menyukakan hati Allah. Itulah sebabnya, Tuhan pasti memberi upah kepada mereka yang mendekatkan diri kepadanya. Jika Tuhan begitu baik dan suka memberi berkat-Nya kepada anak-anak-Nya, mengapa begitu banyak orang yang tidak menyukai Tuhan? Mengapa mereka bisa menganggap Tuhan sebagai musuh? Bukankah Tuhan tidak pernah berlaku kejam? Bukankah Dia justru hadir untuk memberikan kelegaan bagi manusia? Satu-satunya alasan bagi manusia untuk menolak yang baik adalah karena dosa. Dosa membuat manusia menjadi pembenci Tuhan. Oleh karena itu, doakanlah saudaramu atau sahabatmu yang masih menjadi musuh Tuhan. Doakanlah agar Tuhan berkenan menghancurkan dosa Anda dan membuat hati Anda menjadi semakin mencintai Dia hari demi hari. Tuhan yang memukul musuh. Alkitab berulang kali memperlihatkan bahwa bila Allah di pihak bangsa Yehuda, mereka pasti menang saat melawan musuh. Sebaliknya, bila mereka meninggalkan Tuhan, mereka akan kalah. Di awal pemerintahannya, Raja Asa melakukan banyak hal yang amat positif. Ia bukan hanya menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala, tetapi Ia juga memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Kesalehan Raja Asa itu membuat Yehuda berada dalam keadaan aman selama 10 tahun. Selanjutnya, saat kemudian tentara Ethiopia, yang jumlahnya 1 juta orang, datang menyerbu dengan dilengkapi 300 kereta, pasukan Yehuda yang jumlahnya hanya 580.000 orang berhasil menghalau mereka. Perhatikanlah isi doa Raja Asa yang sangat mengesankan saat Yehuda menghadapi musuh. Perhatikan pula bahwa Tuhanlah yang memukul kalah tentara musuh. Kisah kemenangan pasukan Yehuda dalam menghadapi serbuan tentara Ethiopia yang jumlahnya hampir 2 kali lipat jumlah tentara Yehuda itu mengingatkan bangsa Yehuda yang berada di pembuangan bahwa kondisi yang mereka alami amat bergantung kepada sikap mereka kepada Tuhan. Bila mereka bersandar kepada Tuhan, musuh yang lebih kuat pun akan bisa mereka kalahkan. 2 Tawari 14 ayat 11 berkata, kemudian Asa berseru kepada Tuhan, Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan,
Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.